Seorang anggota Babin Kamtibmas Polrestabes Semarang melakukan aksi heroik saat menyelamatkan 3 orang penumpang mobil yang terguling di jalan raya di Ponegoro, Kota Semarang. Berkat aksinya, ketiga penumpang termasuk seorang balita berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Inilah aksi Aibda Ragil Sugianto, anggota Babin Kamtibnas Polsek Gajah Mungkur, Polrestabes Semarang saat menyelamatkan 3 orang penumpang minibus yang terguling di Jalan Diponegoro, Kota Semarang, Jumat pagi. Mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita berinisial A tersebut mengalami pecah ban dan menabrak tiang listrik hingga terguling. Melihat mobil terguling dan dalam kondisi mesin hidup, Aibda Ragil lalu menaiki badan mobil dan menyelamatkan 3 orang penumpang, 2 diantaranya merupakan balita dan lansia. Pada saat kejadian, posisinya saya lagi kegiatan sampel di kantor PGN, kemudian mendengar suara ledakan, benturan, terus kemudian saya lari karena kondisi mobil terkunci sentralo, kami berusaha naik untuk menggedor. Alhamdulillah untuk pengemudi masih kondisi sadar, akhirnya kunci terbuka. Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Semarang mengatakan kecelakaan tersebut diakibatkan ban mobil yang mengalami pecah ban. Selain itu, dalam kecelakaan tersebut, 2 orang yang berboncengan sepeda motor yang melaju dari arah yang sama mengalami luka ringan akibat menabrak mobil. Diduga ban sebelah kiri depannya itu pecah, dia kaget langsung menabrak tiang listrik dan kebanting ke kanan, keguling ke kanan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seorang lansia menjadi salah satu penumpang minibus hanya mengalami syok. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 5 kali terlibat kasus narkoba. Polisi memastikan artis Rio Rayvan tidak akan mendapatkan asesmen untuk direhabilitasi. Selain proses hukum pidana, artis Rio Rayvan terancam hukuman 12 tahun penjara. Artis Rio Rayvan dihadirkan dalam gelar perkara di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Rio Rayvan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal narkotika dan psikoterapika dengan ancaman hukuman maksimal selama 12 tahun penjara. Pihak kepolisian memastikan pria berusia 39 tahun itu akan diproses pidana dan tidak akan mendapatkan asesmen untuk direhabilitasi. Pertimbangan itu lantaran Rio Rayvan telah 5 kali terlibat kasus narkotika. Di sisi lain, polisi juga masih memburu pemasok narkoba terhadap tersangka. Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabareskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tertangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap tersangka di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat digeledah, ditemukan barang bukti narkoba 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aparazolam, dan setengah butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Setelah dilakukan tes urin, tersangka juga positif mengkonsumsi narkotika. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tidak mengingat usia, 5 orang wanita lanjut usia di Padang, Sumatera Barat digerebek polisi saat bermain judi. Penangkapan kumpulan nenek-nenek ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Petugas kepolisian menggerebek kumpulan nenek-nenek yang tengah asik bermain judi kartu di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 5 orang nenek-nenek berusia senja itu hanya dapat terperangah dan tidak menyangka kegiatan mereka diketahui petugas. Saat penggerebekan berlangsung, 1 orang diantaranya berusaha kabur saat hendak diamankan polisi. Dari TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai yang digunakan untuk berjudi. Penangkapan ini sempat menjadi tontonan oleh warga sekitar yang selama ini resah dengan aktivitas judi di lokasi tersebut. Bersama barang bukti, 5 orang nenek-nenek tersebut digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan meluas dan merendam 13 kecamatan. Selain banjir, bencana tanah longsor di Kecamatan Latimojong merenggut 6 korban jiwa. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi bagi para korban banjir yang terjebak di sejumlah desa di Kecamatan Suli dan Suli Barat. Derasnya arus membuat tim SAR ikut menggunakan tali tambang guna menjangkau warga yang terjebak di dalam rumah. Jumlah warga ikut membantu para korban dengan mengerahkan perahu kayu untuk mengevakuasi wanita, lansia, dan anak-anak dari kepungan banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai 50 hingga 1,5 meter. Hingga Jumat sore, tim SAR berhasil melakukan evakuasi di Desa Cimpu, Desa Malela, dan Desa Suli di Kecamatan Suli. Tim SAR juga melakukan evakuasi di Kecamatan Suli Barat. Berdasarkan data sementara, pihak BPBD mencatat sudah ada 1.200 jiwa yang mengungsi. Data ini diperkirakan akan masih bertambah karena proses asesmen masih terus berlangsung. Bencana banjir bandang membuat 15 rumah warga hanyut tersapu banjir, 12 rumah di Kecamatan Suli Barat, dan 3 rumah di Kecamatan Bajo Barat. Kecamatan semuanya untuk banjir itu kurang lebih ada 13 kecamatan. Kalau longsor ada 3. Sudah termasuk ya? Sudah termasuk ya. Sementara di jalan poros di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ikut lumpuh diterjang banjir bandang. Banyak kendaraan mogok usai nekat menerobos banjir. Banjir terjadi akibat intens hujan yang tinggi hingga membuat air sungai meluap. Hingga Jumat sore ini, banjir terus meluas hingga ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Luwu dan Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suhu udara panas terasa menyengat di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan juga Nusa Tenggara. Bahkan cuaca panas menembus 37 derajat Celcius lantaran tipisnya lapisan awan dari paparan matahari langsung. Fenomena udara panas dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Di beberapa wilayah, suhu udara panas bahkan tembus mencapai 37,1 derajat Celcius seperti di Deli Serdang. Di Juanda, Surabaya, suhu udara mencapai 36,6 derajat Celcius. Sementara di Jakarta, suhu udara berada di angka 34 derajat Celcius. Prakirawan cuaca BMKG, Idan Abu Bakar, menyebut kondisi udara panas saat ini masih dalam batas normal dan belum mengarah ke gelombang panas atau heatwave. Udara panas yang terjadi disebabkan karena adanya gerak semu matahari berada di sekitar wilayah ekuator yang biasa terjadi di bulan Mei hingga Juni. Namun dari pantauan BMKG, wilayah-wilayah di selatan seperti Pulau Jawa dan Nusa Tenggara adalah yang paling rentan terjadi udara panas. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut potensi pertumbuhan awan hujan sangat kecil, sehingga matahari dapat langsung menyengat tanpa ada lapisan awan. Kalau untuk gelombang panas sendiri itu untuk di wilayah ekuator belum bisa dikatakan seperti itu karena jika bisa dibilang kategori yang masuk gelombang panas itu jika berdasarkan suhu normal itu terjadi peningkatan di atas 5 derajat secara 5 hari berturut-turut, namun berdasarkan pantauan kami belum terjadi seperti itu. Untuk gelombang heatwave sendiri itu biasanya juga sangat jarang terjadi untuk di wilayah ekuator. Seringnya terjadi itu untuk wilayah lintang menengah sampai dengan lintang tinggi. Idan menyebut kondisi udara panas akan berlangsung hingga bulan Juli sampai dengan Agustus mendatang. Meski begitu, masyarakat tetap diminta waspada akan bencana banjir bandang dan tanah longsor, mengingat saat ini masih dalam fase musim pancaroba. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Salehudin, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seekor ular sanca bersembunyi di kolong mobil milik warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga pun beramai-ramai mengevakuasi ular sepanjang 3,5 meter tersebut dengan alat seadanya. Warga Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya ular sanca di kolong mobil. Dengan menggunakan alat seadanya, sejumlah warga pun berupaya mengevakuasi ular sanca tersebut.
Warga sempat kesulitan mengevakuasi lantaran ular sanca melakukan perlawanan. 1 jam kemudian, ular sanca itu berhasil dievakuasi warga. Diduga kemunculan ular tersebut dari kebun yang tak jauh dari pemukiman untuk mencari makan. Ular mas saya belum ke dalam rumah, langsung saya ke sini meluncur. Ternyata ularnya udah ngegumpal dari situ di bawah apa tuh akuarium. Nah, terus barang-barang orang berapa ada 5 orang, terus dievakuasi lah. Ternyata ularnya emang agak ganas juga ya. Oh ngelawan ya Pak ya? Ngelawan pada loncat tuh. Sementara itu, ular yang berhasil dievakuasi warga rencananya akan diserahkan ke pecinta reptil atau ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Buletin iNews Malam. Bila masih bingung untuk berwisata di akhir pekan ini, wisata Curug Sadim di Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Wisata alam di kaki Gunung Tangkuban Parahu ini memiliki panorama alam indah serta air yang jernih dan menyegarkan. Masuk ke lokasi wisata Curug atau air terjun Sadim, pengunjung langsung dimanjakan dengan pemandangan pegunungan serta hamparan kebun teh nan indah. Memiliki luas sekitar 2 hektar, Curug Sadim berada di Desa Cicadas, Kecamatan Sagala Herang, Subang, Jawa Barat. Untuk menuju ke Curug, pengunjung cukup berjalan kaki 100 meter dari lokasi parkiran. Pemandangan sungai berundak dengan airnya yang jernih menyambut kedatangan wisatawan. Jernih dan segarnya air membuat pengunjung tak tahan untuk turun bermain. Air terjun setinggi 25 meter ini bersumber dari Gunung Tangkuban Perahu. Keindahan Curug juga menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto bersama keluarga atau rekan Anda. Suasana alam dengan pemandangan yang masih asri membuat pengunjung betah berwisata ke Curug Sadim. Bagus, airnya seger banget. Terus tadi sempat main-main air juga, seneng banget, seger. Pemandangannya gimana? Pemandangannya juga bagus. Sumber airnya dari air pegunungan, sambung dari Tangkuban Perahu. Untuk berwisata ke Curug Sadim ini, wisatawan cukup membeli tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Sementara untuk camping, setiap pengunjung dikenakan biaya tambahan sebesar Rp30.000. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.